Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi terakhir dari fungsi kuadrat, yaitu menyusun fungsi kuadrat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyusun fungsi kuadrat yang dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ada beberapa ciri yang bisa kita ketahui, kemudian kita sesuaikan dengan rumusnya. Nah, ada 3 ciri ya, ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, jadi kita menyusun fungsi kuadrat, mencari fungsi kuadrat dalam bentuk grafik. Yang pertama, kalau di grafik itu diketahui di titik puncak. Diketahui titik puncak. Titik puncak kemarin simbolnya apa? XP dan YP ya. Diketahui titik puncak dan titik sembarang. Jadi titik dimanapun. XP, YP diketahui titik puncak dan titik sembarang. Jadi titik yang bebas berada dimanapun. Kita anggap itu titik koordinat X sama Y. Kalau diketahui dua titik seperti ini, nah nanti cara mencarinya, rumusnya Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi langkah pertama mencari A-nya dulu. Kira-kira gambarnya seperti ini. Misalkan ada kurva yang terbuka ke atas, yang senyum seperti ini. Set. Nah, ya, ini titik puncaknya. Ini titik XP YP-nya. Diketahui titik ini dan bebas titik satu lagi. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Misalkan di sini deh. Ini titik koordinat X sama Y. Jadi ada dua titik yang diketahui. X Y-nya bebas ya. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Ya. Yang penting X Y itu bebas. Yang penting itu patokannya titik puncak. Kalau di soal diketahui titik puncak dan ada satu titik lagi. Nah, rumusnya pakai ini. Gitu ya. Jadi Y sama dengan A dikali X dikurang XP dalam kurung dikuadratkan ditambah YP. XP dan YP itu X puncak dan Y puncak. Nah, yang kedua, kalau di soal atau di gambar diketahui dua titik yang memotong sumbu X. Ya, diketahui titik yang memotong sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X kemarin ada berapa titik? Ada dua titik ya. Titik yang memotong sumbu X yaitu berarti kalau memotong sumbu X Y-nya 0. X 1,0 dan X 2,0. Jadi kalau ada dua titik yang memotong sumbu X dan satu titik sembarang. Dan titik sembarang juga nih. Dan titik sembarang. Jadi titik sembarangnya kita misalkan X sama Y juga. Nanti cara mencarinya ya. Cara mencarinya rumusnya Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali ya. X dikurang X1. Iya, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 maaf. Dikali X dikurang X2. Jadi X-nya dikurangin X1 kemudian dikali X dikurang X2. Ilustrasinya begini, kalau di soal diketahui titik seperti ini. Ini kurvanya misalkan begini. Jadi yang diketahui bukan puncaknya, bukan puncak tapi yang di sini. Nah, ini kan titik yang memotong sumbu X. Ya. Ini X1, ini X2. Satunya lagi bebas. Mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Misalkan satunya lagi di sini. Nah, ini X, Y. Jadi, kalau ada dua titik yang memotong sumbu X dan satu titik yang bebas, nanti di soal ada kok ciri-cirinya gini. Ada 0,0-nya dua-duanya. Ya, X1,0, X2,0.
Nanti kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, yang ketiga, rumus yang ketiga kalau 3 titiknya bebas. Diketahui 3 titik sembarang. Diketahui 3 titik sembarang. Nah, kalau diketahui 3 titik sembarang, masukkan ke persamaan fungsi kuadratnya terus dieliminasi. Ya. Kalau diketahui 3 titik sembarang, masukkan titiknya ya. Masukkan atau substitusi. Masukkan ke persamaan fungsi kuadrat ya. Masukkan ke persamaan fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi 3 titiknya masukkan ke sini. Kemudian eliminasi. Ya, kita eliminasi. Kemudian kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu nanti variabel atau huruf-hurufnya. Kemudian eliminasi. Jadi kalau misalkan nanti diketahui 3 titik bebas, tidak hanya memotong sumbu X, ya, ada di sini misalkan, kemudian di sini sama di sini, bisa langsung dimasukkan ke persamaan fungsi kuadratnya, kemudian kita eliminasi. Seperti materi kelas 8 ya, tentang eliminasi dan substitusi. Nah, untuk memperjelas, kita ke contoh soal yang berhubungan dengan ketiga rumus ini. Terdapat contoh soal yang pertama, fungsi kuadrat yang memiliki puncak di 2,3 dan melalui titik 1,4 adalah, coba perhatikan kata-kata soalnya, memiliki puncak. Kalau puncak berarti XP dan YP, kita tulis. Nah, karena memiliki puncak berarti XP dan YP-nya ada, ya. Berapa? 2,3 XP dan YP-nya. Dan melalui titik 1,4, berarti ini titik sembarang karena 1,4 ini tidak diketahui titik apa itu. Ya, berarti XP-nya 2,3 melalui XY-nya, berarti X, Y-nya ya yang buat rumus nanti, yaitu 1,4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat XP dan YP, kemudian X dan Y, berarti kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang pertama tadi ya, rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Ini rumusnya. Nah, caranya langkah pertama cari A-nya dulu. Jadi XY ini digunakan hanya untuk membantu langkah pertama mencari A. Nanti kita tidak memerlukan X sama Y ini. Semua masukkan sesuai posisi masing-masing di rumus. Y sama dengan, coba kita lihat, Y sama dengan, Y-nya berapa? 4. Kan? 1,4, berarti Y-nya 4. Tulis. 4 sama dengan, A-nya mau kita cari. Jadi langkah pertama mencari A dulu untuk rumus ini ya. A dikali dalam kurung X min XP. X min XP. X-nya 1. XP-nya 2, kan XP, YP berarti 2,3. X-nya 1, XP-nya 2. Berarti kita tulis 1 kurang 2 dalam kurung ya, dikuadratkan. Ditambah YP. YP-nya 3 ditambah 3. Nah, kita kerjakan dulu yang dikuadratkan nih. 1 kurang 2 min 1 ya. Berarti 4 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah 3. Min 1 dikuadratkan berarti min 1 kali min 1 yaitu 1 ya. Kalau min dikuadratkan berarti jadi plus ya. Berarti 4 sama dengan A dikali 1 tambah 3. A dikali 1 tetap variabelnya A, berarti A dikali 1 tetap A. Berarti bisa kita tulis ya, kita coba pindah ke sebelah. Berarti bisa kita tulis 4 sama dengan A tambah 3. Kan A kali 1 tetap A ya. Nah, karena kita mau mencari nilai A-nya, kita geser ke kiri. Kita geser lagi ke kiri. Berarti, oh ya, kita tetap tulis di bawah saja. 4 sama dengan A tambah 3.
Kita geser 3-nya ke kiri jadi 4 kurang 3 ya. Berarti 4 kurang 3 sama dengan A. Nah, karena 4 kurang 3 sama dengan A, ya berarti A-nya berapa? Ya, A-nya 1 ya. Bisa kita tulis. Berarti A-nya sama dengan 1. Ini baru dapat A-nya saja. Kita masukkan lagi. Kan yang diminta persamaannya. Kita masukkan, tapi sekarang kita tidak menggunakan X sama Y. Tapi XP dan YP tetap kita gunakan. Kita masukkan ke persamaan. Berarti Y sama dengan masukkan A-nya 1. 1 dikali X min XP. XP-nya 2. X min 2 dikuadratkan. Ditambah YP. Ditambah YP-nya 3. Nah, jadi X sama Y sekarang sudah tidak dipakai. Ya. Ini dulu kita kerjakan nih. X dikurang 2 dikuadratkan. Ya. X dikurang 2 dikuadratkan. Gimana caranya? Nah, yang pakai metode air mancur itu loh, yang aljabar. X dikurang 2, X min 2 dikuadratkan berarti X min 2 dikali X min 2. Ya. Caranya X dikali X. X kuadrat. X dikali min 2. Min 2X. Seperti itu ya. Nah, yang X-nya sudah. Sekarang yang ini. Min 2 kali X. Min 2 kali X. Min 2X juga. Min 2X. Min 2 kali min 2. Jadi yang air mancur itu loh ya. Min 2 kali min 2 jadi plus 4. Plus 4. Kita gabungkan nih. Min 2X bisa bergabung jadi min 4X. Nah, kita tulis ke sini ya. Berarti Y sama dengan, ini berhubung kebetulan angkanya 1. 1 tetap ditulis 2 aja. 1 dikali X kuadrat min 4X gabungannya. X kuadrat min 4X plus 4 plus 3. Ya, jadi X min 2 dikuadratkan, cara mencarinya seperti ini. Ini saya hapus dulu. Kemudian, karena ini angkanya 1 A-nya, kalau dikali ke dalam kan tidak ngaruh ya, tidak berpengaruh. Kalau angkanya 2, baru kali ke dalam. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali min 4, min 8. Min 8X gitu ya. Tapi karena 1 tidak perlu kita kalikan, tetap saja. Berarti ini, karena dikali 1 tidak terlalu berpengaruh, berarti Y sama dengan, kita lepas kurungnya. X kuadrat min 4X plus 4 plus 3. Nah, sudah hampir selesai. Tinggal yang mana lagi yang bisa dihitung? Ini 4 plus 3. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Jadi ini rumusnya. Boleh menulisnya Y sama dengan, boleh menulisnya Fx sama dengan. Contoh selanjutnya. Jadi, yang untuk menggunakan rumus pertama sebelum kita ke contoh selanjutnya ya. Untuk rumus pertama bisa ya. Jadi tinggal dimasukkan, mencari A dulu. A-nya kebetulan 1 hasilnya. Jadi karena dia kebetulan 1 tidak terlalu mempengaruhi hasil ini. Kemudian ini X min 2 dikuadratkan yang pakai air mancur tadi. Ya. Yang modelnya dikali-kali semuanya. Nah, terus untuk contoh kedua. Coba kita lihat contoh kedua soalnya. Soal contoh kedua, sebuah parabola memotong sumbu X di titik 3,0 dan 4,0 serta melalui titik 5,4. Fungsi kuadrat tersebut adalah, nah di sini diketahui memotong sumbu X. Nah, memotong sumbu X berarti kita menggunakan rumus kedua. Jadi memang kalau secara umum ya, kebanyakan fungsi kuadrat itu, mencari fungsi kuadrat itu hampir rata-rata menggunakan rumus pertama dan kedua. Jarang menggunakan rumus ketiga. Jadi kita nanti contohnya untuk rumus pertama dan kedua saja. Ya. Nah, apa rumus kedua tadi? Rumus kedua adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, kita tentukan dulu nih. Mana X1-nya, mana X2-nya, mana X-nya, mana Y-nya. Jadi langkah pertama kita tetap mencari dulu si A. Ya. Jadi kan melalui titik 3,0 dan 4,0. Pertama yang diketahui 3,0
kemudian 4,0. Nah, karena ini yang disebutin duluan, yang ini disebutkan duluan, berarti ini X1 nih. Ya, ini X1, ini X2. Terus XY-nya berarti yang 5,4. Satu lagi ada titik 5,4. Berarti ini X, ini Y. Masukkan sesuai posisi masing-masing rumus. Ya, Y sama dengan, berarti 4 sama dengan. Kita tulis 4 sama dengan A. Jadi langkah pertama juga mencari A. A dikali X dikurang X1. X-nya 5 dikurang X1 berarti 5 kurang 3. 5 dikurang 3 dikali X dikurang X2 berarti 5 dikurang 4. Nah, mudah ya, hanya menghitung seperti ini saja. Kemudian kita hitung dulu nih yang dalam kurung. 5 kurang 3, 2. 5 kurang 4, 1. Tulis dulu dari depan. 4 sama dengan A dikali 2 dikali 1. Nah, mudah ya. A kali 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Dikali A jadi 2A. Ya, berarti 4 sama dengan 2A. Nah, karena ini 2A itu perkalian, 2-nya pindah jadi bagi. Jadi 4 bagi 2. Berarti 4 bagi 2 sama dengan A. Berapa 4 bagi 2? Yaitu 2 ya. Berarti bisa kita tulis A-nya sama dengan 2. Nah, dapat tuh nilai A-nya. Kemudian sama seperti yang rumus pertama, kalau sudah mendapat nilai A, kita masukkan ke persamaan. XY-nya tidak usah dipakai lagi. Kita masukkan, kita hitung ke persamaan sesuai posisinya masing-masing. Berarti yang dimasukkan hanya nilai A, nilai X1 sama X2. Y dan X tetap, Y sama dengan, tulis A-nya berapa? 2, berarti 2 dikali dalam kurung X min X1. X1-nya 3. Berarti X min 3. Seperti itu penulisannya ya. Dikali X min X2. Berarti dikali X min 4. Nah, ini dulu yang dikali X min 3 dikali X min 4. Di air mancurkan seperti tadi. Berarti Y sama dengan 2 dalam kurung X kali X. X kuadrat. X dikali ke sana nih, min 4. Min 4X. Nah, gitu ya. Terus setelah X selesai, sekarang min 3. Min 3 dikali X. Min 3X. Min 3 dikali min 4. Plus, kan min kali min plus. Plus 12. Nah, sudah mulai terlihat nih. Ini ada teman ketemu teman nih. Min 4X, min 3X. Minnya nambah jadi min 7X. Berarti Y sama dengan 2 dikali, masih kita tetap dalam kurung, X kuadrat min 7X plus 12. Belum selesai. Karena A-nya 2, kalikan ke dalam semuanya, 2-nya. Berarti 2 kali ke sini, bisa kita tulis Y sama dengan 2X kuadrat. 2 kali ke sana, min 14X. 2 kali ke sana, plus 24. Jadi persamaan dari fungsi kuadratnya, jadi fungsi kuadrat yang melalui titik 3,0 sama 4,0 dan melalui titik sembarang 5,4, hasilnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 14X plus 24. Jadi langkah pertama untuk rumus pertama dan kedua adalah mencari nilai A-nya. Kemudian kita susun sesuai rumusnya. Nah, cukup mudah dipahami ya. Kalau kalian perlahan-lahan memahami, insya Allah akan mengerti. Ya, baik. Cukup sekian materi kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan membuat kalian lebih paham. Nantikan video-video kami berikutnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.